Halo guys, welcome back di channel saya. Hari ini saya ingin membahas mengenai pemberian suplemen berupa Sumax Herbs. Nah, secara dasarnya sih Sumax Herbs ini fungsinya adalah memperlancar metabolisme pada tubuh reptil atau tortu kalian. Nah, pada kali ini saya langsung mencoba ke cherry head yang terkena flu di 3 hari yang lalu. Jadi pasca penyembuhan juga ya guys. Karena pada dasarnya untuk kondisi flu atau pileknya sendiri sebetulnya sudah sembuh, cuman kondisinya si cherry head ini masih belum mau makan sendiri. Jadi masih tahap pemulihan ya guys. Jadi cara pakainya Sumax Herbs ini sendiri adalah sebetulnya Sumax ini bentuknya serbuk guys. Jadi serbuk seperti inilah seperti vitamin vitamin kapsul yang tempo hari pernah saya bahas. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Kelihatan ya, intinya serbuk lah. Nah, cara pakainya sendiri sih serbuknya ini tinggal kalian larutkan aja ke air yang akan kalian pakai untuk merendam turtle atau reptil kalian. Jadi sudah banyak orang yang sudah pakai Sumax Herbs ini. Nah, saya juga pernah memakai Sumax ini untuk mengobati jamur yang menempel pada kulit turtle, itu pernah. Lalu untuk reptil juga pernah, untuk merendam iguana misalkan yang terkena jamur. Nah, untuk secara fungsinya sendiri adalah yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh dan nafsu makan, yang kedua membantu mencerahkan kulit, yang ketiga adalah mengatasi sariawan. Nah, sariawan ini bagi turtle kalian yang bibirnya bengkak atau terkena luka atau gimana, itu bisa pakai ini. Lalu untuk membantu menyembuhkan luka luar. Nah, luka luar ini misalkan turtle kalian itu bertengkar dengan turtle yang lain sehingga kulitnya robek atau gimana. Nah, kalian bisa rendam pakai Sumax ini. Lalu untuk mencegah infeksi bakteri atau jamur. Nah, bakteri atau jamur sendiri ini bisa dari luar maupun dalam ya guys. Jadi kalau misalkan dari luar ya caranya dipakai untuk merendam. Kalau misalkan dari dalam, si air rendaman Sumax ini keminum oleh mereka. Jadi bisa untuk dikonsumsi oleh semua reptil ataupun tortoise kalian. Nah, yang terakhir adalah membunuh bakteri penyebab bau. Jadi bekas-bekas kotoran itu bisa hilang baunya dengan Sumax ini. Nah, baunya Sumax sendiri ini sebetulnya lebih ke arah bau herbal ya guys. Kalau saya cium itu seperti bau herbal, seperti itu. Nah, di mana sih cara tempat belinya Sumax? Nah, Sumax Herbs ini saya belinya di marketplace seperti biasa. Kalian tinggal search aja Sumax Herbs, itu pasti ada, langsung muncul. Untuk harganya sih variatif, ada yang 40 sampai 50 waktu terakhir saya beli, tapi nggak tahu sekarang ya berapa harganya, seperti itu. Nah, sebentar lagi saya akan sharing juga mengenai tutorial bagaimana cara untuk force feed yang cara kedua. Yang biasanya kan saya pakai ini ya lutut untuk ngunci si turtle ini agar tidak gerak-gerak. Nah, yang kedua adalah pakai cara baru. Jadi bagi kalian yang di rumah sendirian nggak ada yang bantu untuk force feed turtle kalian yang sakit, kalian terus simak video saya ini karena sangat membantu untuk kalian semua. Oke guys, jangan di skip ya.
Jadi gini caranya guys. Yang pertama-tama tadi cherry head yang sudah saya rendam dengan larutan Sumax. Nah sekarang adalah setelah kita keringkan kukunya pakai tisu. Nah sekarang kita siapkan untuk pelet yang sudah saya rendam. Ini kebetulan saya pakai JGS juga. Karena kenapa saya selalu pakai JGS, karena tekstur pelet ini nggak mudah hancur guys. Jadi kalau saya pakai pelet apa namanya Meizu sama Repkal itu gampang hancur. Cuman kalau yang JGS ini nggak gampang hancur. Nah setelah pelet ini direndam dengan obat, lalu kita masukkan pelet-pelet tersebut pada larutannya sehingga sampai lembek seperti ini. Nah oke, langkah yang selanjutnya adalah di cara kali ini saya memakai 2 telapak kaki untuk apa namanya membantu mengunci tubuhnya si cherry head ini supaya nggak gerak-gerak. Oke langsung aja ya guys, caranya gini. Nah telapak kaki kalian jepitkan gini. Nah seperti ini, dia nggak bisa gerak guys. Nah kurang lebih seperti ini. Lalu siapkan ini korekan kuping seperti biasa, yang ujungnya tipis ya guys, seperti ini. Ujungnya tipis seperti ini. Tujuannya adalah supaya gampang masuk ke dalam paruhnya si cherry head. Nah kalau misalkan si cherry head ini kepalanya sering masuk-masuk ke dalam tempurung, kalian gosok aja bagian karapasnya ini, kalian gosok gini. Nah nanti kepalanya akan keluar. Nah setelah keluar seperti ini, kalian coba congkel pelan-pelan seperti ini sampai dia mangap, baru masukkan peletnya seperti ini guys. Nah dimakan sama dia ya, kurang lebih seperti ini itu guys caranya. Nah, seperti biasa saya di sini untuk jumlah peletnya sendiri saya kurang lebih 10 butir guys, untuk ukuran tubuh turtle yang seperti cherry head saya ini. Nah cara ini so far sih efisien untuk force feed turtle yang sedang sakit atau mogok makan. Nah kalau misalkan dia nggak mau ngunyah, karapasnya kalian gosok seperti ini. Nah apa namanya digosok-gosok seperti ini biar dia nggak tidur. Karena biasanya kalau turtle kurang sehat itu dia males dan sering tidur. Nah kalau misalkan ini nggak berhasil, kalian turunkan turbonya. Ternyata berak dia guys. Oke nggak apa-apa, tinggal dilap aja. Karena ini tadi pas saya rendam dia sama sekali nggak kencing, jadi mungkin ini dia kencing. Nah oke. Nah kalau dia misalkan nggak mau ngunyah, kalian gosok apa namanya tempurungnya atau plastronnya seperti ini. Usahakan dia jangan sampai tidur. Kalau dia tidur, peletnya nggak ditelen sama dia. Ya memang kalau untuk merawat turtle yang sedang sakit harus ekstra ini sih apa, telaten dan sabar ya guys. Ini cherry head saya ini kurang lebih sudah 5 hari dia apa namanya mogok makan.
yang sebelumnya memang terkena flu. Oke, kalau memang sudah seperti ini, kita coba force feed lagi ya guys. Nah, lagi. Oh, ternyata masih ada makanan guys. Nah, kalian biarin aja sampai bener-bener dia mau nelan. Nah kan, ditelan sama dia. Jadi bagi kalian yang mengalami kesulitan untuk force feed turtunya, terutama yang masih baby ya, kalian pakai cara ini aja. Ini sangat ampuh guys. Nah, lumayan separuh sudah tertelan. Nah, kalau misalkan dia diem, kalian gosok plastronnya biar dia nggak tidur. Lalu coba lagi. Wah, sepertinya kencing lagi dia guys. Oh iya. Karena si turtle ini kan sakit ya guys, jadi apapun yang bekas kotoran yang dikeluarkan oleh si tortoise sakit ini kalian harus sterilkan. Nah, kalau saya pakai ini guys, ini hand sanitizer yang kadar alkoholnya 75%. Nah, ini bisa membunuh kumannya. Nah, disemprotkan aja ke anusnya, lalu kalian lap. Ini untuk membunuh bakteri ya, atau virus-virus. Lalu yang bekasnya kencingnya juga kalian bersihkan. Ini banyak banget ini kencingnya. Nah, lalu bekas kencingnya kalian semprot juga supaya steril lah, gak membawa penyakit. Oke, kita lanjut lagi ya guys untuk proses force feednya. Nah, ini kalian bisa pakai force feed ini selama turtle kalian masih mogok makan. Nah, tentunya ketika turtle ini mogok makan, kalian harus segera ini ya selidiki sebetulnya dia mogok makannya karena apa. Kalau punya saya ini kan karena memang dia terkena flu ya, jadi saluran pernafasannya itu terganggu. Nah, pada dasarnya turtle itu insting makannya itu dari indera penciumannya. Jadi kalau dia nggak bisa nyium, dia nggak mau makan, jadi akhirnya mogok makan. Nah, kalau misalkan turtle kalian ternyata memang bukan karena flu, misalkan karena Bladderstone, nah itu beda lagi ya. Jangan dipush force feed kalau misalkan terkena Bladderstone, karena pada dasarnya Bladderstone itu kan saluran pembuangan kotorannya dia itu terhambat oleh Bladderstone. Jadi kalau kalian force feed itu percuma, karena kotorannya ini masih belum keluar dari tubuhnya, alias masih menumpuk dalam perutnya. Jadi kalau misalkan kalian force feed, kasihan nanti. Jadi kotoran ini akan semakin menumpuk. Nah, nanti caranya kalian bisa simak di video saya sebelumnya ini. Saya ada cara menghancurkan
Brother Stone seperti itu. Nah, kali ini saya ingin membahas turtle yang hanya pasca penyembuhan ya, jadi yang masih mogok makan. Nah, ini untuk memancing keluar kepalanya agar keluar, kalian gosok pastoronnya dulu. Nah, setelah keluar kalian coba congkel lagi pelan-pelan. Nah, ini saya sukanya JGS ini karena kuat, teksturnya itu gak gampang hancur guys. Nah kan gak gampang hancur teksturnya. Kalau yang Meizu atau Repkal itu gampang hancur guys. Nah, kalau diam gini kalian gosok pastronnya, nah dia akan keluar kepalanya. Coba dicek apakah sudah masuk. Oh, ternyata belum masuk peletnya. Oke, kita coba lagi. Usahakan mulutnya penuh ya guys, biar dia mau ngunyah dan mau menelan. Kalau mulutnya nggak penuh, dia nggak mau nelen dan kunyah guys. Oke, kita coba lagi. Nah, ini bisa kalian coba secara berkala ya guys. Kalau saya sih memberikannya sehari 2 kali. Jadi sekali force feed 10 butir pelet, sesuaikan dengan ukuran dari turtle kalian. Jadi kalau turtle kalian masih kecil, lebih kecil dari ini cherryhead saya, misalkan ukuran 4 cm, kalian berikan 4-5 butir aja untuk peletnya. Seperti itu. Nah, kalian bisa pakai secara berkala sampai turtle kalian sudah bisa makan sendiri. Gitu ya guys. Oke, mungkin sekian dulu untuk tutorial cara force feed yang paling ampuh pada turtle kalian. Bagi kalian yang menyukai video saya, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya supaya kalian tidak tertinggal video-video menarik dari saya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Semangat selalu.